Karumpul-kumpul, lur kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini deh lur. Untuk kumpul-kumpul kali ini ada mie galung goreng. Ini legendaris banget lur. Untuk mie galung ini sudah ada di tahun 1950-an ya lur. Udah dari tahun 50-an. Ini benar-benar rekomendasi banget untuk si mie galung goreng ini. Rasanya enak banget ya lur. Ada gurihnya, pedesnya, manisnya. Untuk si teksturnya juga enak banget, empuk banget ya lur, bisa kalian lihat. Si teksturnya juga cantik banget ya. Pantes saja dari zaman dulu sampai sekarang masih lestari, masih banyak dinikmati. Dan ini wajib kalian coba ya lur. Langsung aja ini aku coba, aku kasih sampel ya. Aduh, masya Allah tabarakallah. Ini untuk gurih, pedes, manis, gurihnya itu kerasa banget. Teksturnya enak banget ya, empuk, kenyal. Langsung aja untuk cara membuatnya ya lur. Sediakan untuk 2 butir kemiri yang disangrai, 4 butir atau 4 siung bawang merah, dan juga untuk 4 siung bawang putih yang udah kita sangrai atau dibakar ya lur. Dan kemudian kita akan haluskan untuk bumbunya ini. Ini untuk bumbu mie goreng atau mie galung gorengnya ya lur. Ini kita haluskan dengan cobekan atau ulekan. Kalau kalian gak ada, boleh pakai blender atau chopper biar lebih simple, lebih ekonomis ya lur, dan praktis tentunya. Nah, tapi karena dengan ulekan atau cobekan ini bisa meningkatkan lebih untuk aroma dan rasanya, jadi aku rekomendasikan dengan ulekan atau cobekan kalau ada ya lur. Nah, sambil aku mengulek-ulek, aku akan menyapa kalian dulu di rumah, karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu murah rezeki ya lur. Dan bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Semoga betah di sini. Ini udah diulek, langsung sisihkan. Kita sediakan untuk bahan selanjutnya, yaitu 1 buah cabai rawit ya lur. Kalau suka pedas lagi boleh ditambahkan lagi. Aku pakai 2 buah cabai keriting merah. Kita akan iris kecil-kecil aja. Ini walaupun 1 cabai rawitnya ini menggigit banget lur, katanya pedas ya kata orang rumah, tapi ya cukup lah ya. Ini aku pakai 1 buah atau 1 lembar dari daun bawang, daun prei. Kita iris-iris kecil-kecil seperti ini. Dan kemudian aku punya sayurannya, yaitu sayur pakcoy ya lur. Secukupnya aja kita akan iris-iris kecil-kecil. Nah, kalau kalian ada sayuran lainnya boleh kalian tambahkan ya lur, seperti wortel, engkol. Tapi karena aku adanya pakcoy, jadi pakai pakcoy. Ini langsung aja kita sediakan untuk mie galungannya, dan kita akan rebus terlebih dahulu di air yang mendidih ya lur. Ini mie galung itu mie gulung ya lur, tuh bisa kalian seperti ini bentuknya. Ini aku pakai merek yang ini, nanti aku cantumkan ya. Ini kita rebus dulu, kita masak selama 3 menitan aja udah cukup ya lur. Mie galung atau mie gulung ya tuh. Ini tuh mie telur ya kalau yang aku pakai, dan ini udah 3 menit udah ambiar seperti ini. Langsung kita matikan kompornya dan tiriskan, buang airnya. Ini seperti karet ya lur, karet kuning kalau penampakan dari jauh, tapi ini untuk rasanya enggak seperti karet ya. Ini empuk, kenyal-kenyal, empuk ya. Langsung aja ini ya lur, disisihkan aja, buang airnya. Tuh, masya Allah. Langsung aja ini kita sediakan wajan yang baru. Kita kasih minyak goreng secukupnya atau sedikit ya lur, untuk menumisi bumbunya atau si telurnya terlebih dahulu nih ya. Kita pecahkan, aku pakai 1 butir telur ayam ya lur. Kalau kalian mau pakai telur bebek, telur antar, telur semut, atau telur yang lainnya boleh banget ya lur. Kalau aku pakai telur ayam. Nah, untuk topping lainnya aku tambahkan bakso ya lur, yang udah dibelah-belah. Bakso cepot yang kemarin itu, yang sisa yang bakaran itu ya lur, kita jadikan topping. Dan untuk si bumbunya juga kita masukkan di sisinya. Kita tumis-tumis sampai harum mewangi pokoknya ya lur, dengan api yang sedang-sedang aja. Ini kalau udah wangi kita masukkan untuk secukupnya air, sedikit aja ya lur, setengah gelas belimbing aja. Tambahkan untuk kecap saus tiram. Ini aku pakai kecap Raja Rasa ya. Dan juga 1 sendok makan saus tomat, dan 2 sendok makan saus sambal BC yang pedas ya. Kalau suka pedas lagi boleh ditambahkan lagi.
Ini untuk si mie-nya langsung aja kita masukkan yang udah kita buang airnya, udah ditiriskan ya lur tuh, masya Allah tabarakallah. Langsung kita aduk-aduk biar tercampur rata, tercampur baur. Iya, ini kita akan tambahkan untuk bahan selanjutnya yaitu 2 sendok makan kecap manis. Kalau suka manis lagi boleh ditambahkan lagi ya lur, lebih banyak lagi untuk si kecap manis. Tapi untuk 2 sendok makan aja udah cukup menurut aku. Ini diaduk-aduk biar tercampur rata, tercampur baur. Kemudian kita masukkan untuk si cabean yang udah kita potong-potong ya, dan juga si bawang daunnya. Ini kemudian kita akan masukkan juga untuk kaldu bubuk ya lur, aku merek Atom Bulan biar gurih. Aku pakai 1 sendok teh ya lur, 1 sendok teh. Dan kita aduk-aduk biar tercampur rata, tercampur baur dengan paripurna. Ini masya Allah tabarakallah wangi ya lur. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa, kalau ada yang kurang-kurang boleh tambahkan lagi kekurangannya. Ini aku lupa untuk setengah sendok teh garam ya lur, biar ada asin-asinnya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk. Dan masukkan untuk si sayurannya ya lur, untuk diawur-awur ya toppingnya. Ini aku pakai kangkung juga beberapa lembar ya lur, mumpung ada ini sisa panen terakhir di depan rumah, halaman rumah. Ini kita tunggu sampai untuk si sayurannya itu layu ya lur. Kita aduk-aduk tercampur rata, tercampur baur biar bumbu sambarannya itu terlapisi di si mie galungannya ini. Mie galungan gorengnya ini udah siap disajikan kalau udah layu ya untuk si sayurannya. Dan ini masya Allah tabarakallah, bisa kalian lihat untuk mie galungannya, mie galung gorengnya ini, aduh masya Allah tabarakallah. Untuk warnanya cantik banget, buricak burinong ya lur. Apalagi ini kita tambahkan untuk si bakso-baksonya, bakso cepotnya, bakso kerikilnya ya lur. Dan juga untuk si sayurannya biar fresh hijau kelihatan ya. Tuh masya Allah tabarakallah. Ini aku masukkan separuhnya aja karena ini satu bungkus itu jadi banyak kepol ya lur, bisa 2-3 porsian. Dan ini dia lur untuk mie galung goreng legendarisnya. Ini masya Allah tabarakallah. Ini wangi banget, warnanya, penampakannya aja udah cantik buricak burinong ya lur. Dan tentunya ini menggoda tentunya ya. Langsung aja kalian coba ya, karena aku udah share untuk cara membuatnya. Ini kita coba dulu ya biar kalian tahu untuk rasanya, untuk sampel buat kalian ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah lur. Ini untuk si mie galungnya ini, bisa kalian lihat untuk si mie galungnya itu kecil-kecil dan seperti karet ya, tapi untuk si teksturnya itu enggak seperti karet. Ini empuk banget lur, dan kenyal tapi empuk banget. Aku suka banget, pantesan ini legendaris banget, masih lestari sampai sekarang ya lur, banyak diminati dan benar-benar seenak itu. Apalagi ini untuk rasa mie galung gorengnya itu benar-benar gurih, bikin lagi ada pedes manisnya, menggigit banget dan segar banget. Ini wajib kalian coba ya lur. Dan aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian, jadi langsung aja coba di rumah. Bisa jadi cemilan ataupun lauk pauk dengan nasi, bisa jadi menu ide jualan yang menarik dan menjanjikan juga. Terima kasih buat dulu-dulu yang udah pantengin dari awal sampai akhir, dan aku akan ngabisin ini. Jadi aku akan akhiri sampai di sini. Selamat mencoba ya. Bye.